untuk membukanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami mengadakan meeting untuk menyusun acara grand opening di Teater Doya. Kiranya berikan hikmat marifat dan yang memberikan pengarahan pengajaran, komitmen tentang passion proper sama Presiden Mitra itu diberikan hikmat terjaga dan kasar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Kristus, kita meeting ini saudara ya, supaya dipercepat karena permintaan dari pemilik gedung. Kalau bisa Pak Gunadi makin cepat makin bagus ya. Jadi momentum ini dipergunakan sebaik-baiknya saudara ya. Kita sudah kontak-kontak tapi mungkin masih dalam perjalanan ya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, nanti setelah saya memberikan pengarahan, Pak Gani akan memberikan syarat-syarat ya, lesson proper bagi calon presiden chapter dan bagaimana mengelola gitu ya, supaya bisa berkembang gitu. Nah, kenapa saudara UNI diadakan saudara? Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Saya rindu ya, karena saya sendiri pengusaha saudara, jadi mempunyai bidang pengusaha itu. Mau nggak mau kita menjangkau pengusaha lagi saudara ya, karena hidup ini kan singkat, jadi selama masih pada waktu ya kita pergunakan sebagai pengikut-pengikut Kristus supaya maksimal saudara ya. Nah, jadi sekarang ini menghadapi zaman modern ya, zaman now. Nah, untuk itu saudara kasih dalam Kristus, solusinya apa ya, supaya membuat usahawan sukses. Sukses ini ada dua, sukses di bumi dan sukses juga di surga ya. Ada 4 langkah ya, menurut dunia ada 5 yang terakhir ya. Yang pertama itu data. Data itu saya pernah ingat waktu ikut seminar ya, sama Pak Johannes Lim, satu motivator cukup besar juga. Dia berkata, Pak Gunadi, coba yuk beli direktur bisnis, data-data CEO, direktur di seluruh Indonesia. Kamu catetin nomor telepon-teleponnya, kamu hubungin aja, memperkenalkan diri, karena itu sumber komunitas saudara.
sumber untuk membangun relationship ya. Jadi kita tidak seperti katak dalam tempurung gitu. Ya, itu penting data dikumpulkan semuanya. Itu syarat untuk berhasil sebagai usahawan menuju perusahaannya supaya berhasil. Yang kedua adalah informasi. Informasi zaman sekarang ini sudah modern, sudah bisa ambil dari YouTube mengenai kesehatan apa yang nongol ya, mengenai finansial keuangan, trading, forex apa yang nongol gitu. Semua kita ambil bisa dari YouTube ya. Yang ketiga adalah pengetahuan, knowledge, saudara. Ini sangat penting karena pengetahuan ini adalah kreatif, saudara. Ya, memiliki skill dari orang yang nggak bisa jadi bisa, memiliki keahlian, itu disebutnya ilmu pengetahuan, knowledge, saudara. Itu harus punya kita. Kalau enggak kita, saudara, menjadi orang. Jadi gini, orang yang mempelajari pengetahuan, dia akan menjadi kompetensi orang yang ahli dalam bidang. Sebaliknya orang yang malas mempelajari pengetahuan menjadi ambigu. Apa ambigu? Ragu-ragu, ya, ragu-ragu, tidak tegas. Ini bahaya, ya. Bisa diombang-ambingkan arus. Jadi sebetulnya orang Kristen dong, itu nggak bisa. Saya nggak punya talenta begini. Yuk harus pilih. Yuk kompetensi atau ambigu gitu aja. Yuk orang bego atau yuk pengikut Kristus militan begitu. Nggak ada, bukan panggilan saya, nggak ada, saudara. Ya. Yang terakhir itu adalah hikmat. Ini yang dunia kasihkan. Jadi kalau saudara sudah bisa menguasai ini, saudara, lagi sedang menuju proses keberhasilan, ya. Sekarang saya bahas tadi. Data sudah, informasi sudah, sekarang kompetensi. Apa itu? Seseorang yang ahli dalam bidangnya. Dia tiap hari berorientasi. Saya baca buku Dim Sum Leadership karangan John Eng, mantan Presiden Direktur Bank Danamon, dia bilang seseorang yang kompetensi dimulai dari orang-orang yang berorientasi pada kualitas. Dia pentingkan kualitas, mutu. Tiap hari pokoknya saya berkualitas. Apa saja. Lama-lama karena dia menekuni, memiliki kompetensi, ahli dalam bidangnya. Nah, setelah memiliki kompetensi, dia akhirnya kan dipanggil orang, memiliki reputasi, saudara. Nah, kalau sudah memiliki reputasi, nama baik, berkatnya itu datang sendiri, nggak nawar-nawarin orang, telepon sendiri, meng-hire sendiri, saudara. Nah, saudara akhirnya jadi the great leader, pemimpin besar. Tanpa reputasi susah, saudara. Ya, naiknya susah. Nah, ini buktinya. Steve Jobs, dia punya ide, ahli dalam Android. Ya, orang lain belum punya ide, dia punya ide bagaimana HP ini bisa ribuan di-upload nggak putus-putus. Ya, masukin ke Apple, Apple terima. Akhir untuk triliunan waktu di launching, orang beli antri, ya, HP itu. Tapi dia udah kompetensi, dia udah kaya, tapi di akhir hidupnya dia berkata begini, saat berbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit dan mengenang kembali seluruh perjalanan hidupku, aku menyadari bahwa segala pengakuan dan kekayaan yang aku miliki tak ada artinya di hadapan kematian yang kian menang. Sia-sia, saudara, nyesal. Coba, dia divonis meninggal karena kanker pankreas, cuma umur 56 tahun. Coba bayangin, dia konglomerat, saudara, hartanya sudah billion, bukan miliar US dollar lagi, billion US dollar. Coba bayangin. Nah, Puni harus kasih tahu, yuk jangan cukup dari data, informasi, pengetahuan, ya, terus wisdom yang diajarkan oleh dunia, yang tergantung pada kekuatan diri sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Ayo berentahuan, ujung-ujungnya takut menghadapi kematian. Saya berani tantang. Orang paling kaya juga takut menghadapi kematian. Ya. Nah, itulah saudara, Puni tergerak. Apa ambigu? Yesus sendiri berkata,
Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan pada mereka. Dapatkah orang Buddha menuntun orang Buddha? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Coba, ngeri saudara kekristenan. Banyak orang bilang, bukan panggilan saya nggak bisa, Pak. Saya dibilang di belakang layar, puji Tuhan, asal dia donat duit. Itu masih angkat topi. Ini sudah di belakang layar, tidak mau keluar duit, tidak mau membiayai misi, tidak tergerak, dan nggak bisa apa-apa. Nah, ini namanya ambigu. Terus lihat di kamus KPRI saya pelajari apa? Orang yang ragu-ragu, orang yang tidak tegas, orang yang mempunyai standar ganda. Saudara, waduh bahaya. Bahaya ya. Jadi jangan enak gitu. Nah, kalau kita memilih presiden chapternya kayak begini, saudara, nggak bakalan lama. Ya. Percuma dipilih kayak begini. Sudah nyerah dulu. Ya, sedangkan kita ingin semangat. Nah, kedisiplinannya juga diragukan, antara perkataan dan perbuatannya juga melenceng. Ya saya datang jam 9, nggak datang. Gimana? Susah saudara, ya cari orang-orang yang berintegritas. Nah, ini ambigu. Rutinitas, kerja keras plus rutinitas, nggak bisa berubah saudara. Ya. Saya punya teman pegawai bicara ya, salah satu pegawai udah kerja 30 tahun. Pagi jam 7, pulang petang jam 9. Tiap hari rutinitas. Saya tanya kenapa nggak berubah? Sudah terlanjur. Beli rumah aja susah. Pergi-pergi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong, piutang, langsung pingsan. Nah, itu hati-hati saudara ya. Sekarang kita pakai hikmat Tuhan. Jangan takut saudara ya. Alkitab berkata, kalau saudara dianggap orang bodoh dari dunia, tapi Tuhan bisa pakai saudara jadi orang pintar. Nah, kita baca bersama-sama Amsal 2 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan aku benci kejahatan. Aku benci pada sombongan, kecongkakan, jalan, dan mulut bertipu dusta. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Aku berlebihan pada kekuatan. Nah, ini sudah, ini hebat. Jadi tahu nggak? Kita bisa membenci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Luar biasa. Jadi kita nggak bisa diombang-ambingkan. Patokannya pada firman Tuhan, pada hikmat Tuhan. Coba orang dunia bisa goyang. Makanya saya sekarang udah tahu lah rahasia-rahasianya. Ya, harus pakai hikmat Tuhan dalam mengelola Tuhan. Kalau nggak kalah terus dalam dosa. Kita harus tegas, harus berani. Bila perlu, kalau bisa saran saya ada perkara jangan pakai pengacara, sendiri aja. Karena kita udah tahu hukum-hukum Tuhan, kebenaran gitu. Daripada pengacara itu ada baik, ada yang baik, tapi ada yang dua kaki saudara. Disuap dari sana sini jadi itu jadi musuh balik ke kita gitu ngerti. Nah, itu makanya kita udah tahu ya di sini mendapat pengetahuan kebijaksanaan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, dan karena aku yang jahat. Kita bisa tahu nih orang ini mau jahat mau enggak. Nah, itu kita dari hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Jadi hikmat itu pemberian dari Tuhan, dan percaya kepada Tuhan dulu, ya. Percaya kepada Tuhan dulu, baru kita tahu siapa diri kita. Selama kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin kita tahu siapa diri kita sendiri. Karena kita dicipta oleh Tuhan. Ayo, saya tanya pada orang ateis, kamu siapa diri kamu? Paling dia katakan, ya saya lahir dari orang tua, turun temurun, terus dengan kekuatan diri sendiri saya bangun perusahaan, terus kalau mati roh saya hilang, nggak dihukum. Begitu saudara jawabannya. Saya berapa banyak menginjil orang kaya,
kalau mati saya nggak dihukum, kalau nggak hilang gitu. Nggak bisa Pak, saya bilang diadili, masuk neraka, masuk. Nggak percaya, silakan. Ya, jadi hikmat itu didapat jikalau kita mengenal Tuhan dulu, baru tahu diri sendiri, baru hikmat itu diberikan. Selama kita tidak mengenal Tuhan, ateis, tidak akan dapat hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, ini bukunya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menikmati. Jadi harus takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan, yaitu mengenal Tuhan dulu. Makanya kuning ini ada Injilnya, jangan horizontal aja berbuat baik, bakti sosial terus, enggak ada yang vertikalnya, enggak ada yang memberitakan kabar baik. Saya nggak mau, saudara, ya, karena dari pemberitaan kabar baik ini orang bertobat, ya. Nah, ini baru datang calon presiden chapternya. Ya. Nah, ini mulainya begini. Jadi kita harus mendapatkan hikmat Tuhan ini dari mengenal Tuhan dulu. Saya sembilannya kasih tahu pada orang-orang, ya, saudara harus cari Tuhan, percaya pada Kristus dulu, mengenal Tuhan secara pribadi, apa perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Baru kita mendapat pengertian hikmat, mengenal diri sendiri. Lah baru kita menyadari kondisi manusia terbatas, semuanya terbatas, ya. Tuhan yang tak terbatas. Loh, kan ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah berdosa. Saya tadinya pakai ayat ini diprotes sama orang. Penggunaan saya kan orang baik-baik, dibilang orang nggak ada yang benar, saya buktikan saya. Loh, bahkan di Legis Mendes bicara. Ayo kita baca 1, 2, 3. Bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain untuk menepati janji, di mana setiap pemimpin berbohong sebagai kebiasaan, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis dan setiap pendeta sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki takhta yang benar. Tidak ada yang benar. Ayo buktinya apa, saudara Pak Esron? Anda kata yuk kenal banyak sama orang Medan, ya baru kenal di stasiun. Terus ya Pak Esron, apa? Tolong nggak? Saya lapar, nggak makan nggak minum. Bisa nggak utang dulu 5 juta? Kasih nggak? Nggak kasih kan? Nggak kasih. Bukan uang nih. Oh, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, ya curiga dong. Nggak mungkin bayar, dan lu kan jahat. Ya, lu kan udah dasarnya nggak mungkin kemalinan. Betul nggak? Iya. Nah, semuanya pada prediksi jahat manusia. Ya, apalagi saudara. Jadi saya akan buktikan. Nah, industri pabrik apa yang produksinya dicetak hingga kiamat nggak tutup sampai datang Yesus kedua kali. Industri gereja. Bukan, industri dicetak di pabrik, diproduksi. Pabrik kunci. Itu. Berani nggak kalau kita keluar kota ke Hong Kong kasih tahu pembantu berani gembok apa? Nggak berani kan? Betul nggak? Yang apa dikunci rumahnya. Nah, karena curiga terus sama orang, nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, jahat. Kedua, kunci rumah. Kita punya rumah 2 lantai. Kunci di kamarnya saya banyak, ada 10. Semua saya kunci. Kalau saya keluar kota, berani nggak sama pembantu? Tolong ya, kamu jagain ini tinggal dikunci. Nggak berani kan? Betul nggak? Yang lebih hebat lagi gini, kamu punya mobil, berani nggak dikunci? Taruh di mall. Takut ditolong kan? Iya, karena orang jahat semua pada dasarnya. Lah ini Alkitab bicara di dalam Timotius sampai akhir zaman, tahu nggak? Manusia itu jahat terus sampai Yesus datang, sampai kiamat. Jadi nggak tutup-tutup nih Pak Peter, bikin pabrik ini aja. Karena terus diproduksi. Tuh, tapi puji Tuhan saudara, kita sebagai anak Tuhan memberitakan kabar baik. Ya, kekristenan tidak dimulai dengan perbuatan-perbuatan
bagus, perbuatan baik itu bagus. Tapi untuk menebus dosa, mengalahkan dosa, tidak dengan perbuatan, dengan kuasa Injil. Ya, Paulus berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu yang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan langsung berubah. Ini yang saya sarankan pada Bapak Amin. Yuk, kalau bersaksi tekankan ini. Dari dulu seorang yang bandel, yang luar biasa, yang dosanya besar, ya, yang mengkonsumsi pil ekstasi 20 tahun, bahkan maaf bicara memiliki gundik 1000 wanita lebih. Tapi begitu terima Yesus, lahir baru, hilang semua dari manusia baru. Ini yang kita harus beritakan. Jadi kasih pancingnya dulu, jangan kasih cacingnya, jangan kasih makanan, kasih pancingnya dulu sehingga berubah. Makanya kalau kita buka di Kedoya, di seberang itu ada Wings Plaza, di situ ada mall, ada lagi apartemen 1000 tower, 1000 rumah. Nah, kita kirim salesman bagiin brosur 3 hari sebelum seminar, kasih tahu, ayo hidup Anda bisa berubah. Anda depresi, stres, ya, sakit penyakit, kerasukan setan, datang ke sini, kita bisa pulihkan. Nah, caranya gimana? Ayo baca, mendapatkan hikmat. Gampang, 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kekurangan hikmat dan yang kepada Allah yang memberikan kepada semua orang murah hati dan tidak membaik kaki, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya pada Tuhan dan Juru Selamat penebus. Berikanlah kekuatan hikmat Roh Kudus untuk jamah aku, supaya dalam mengelola dunia ini saya dapat pewahyuan dari Tuhan yang bisa memulihkan umat manusia, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, ya, bisa memberikan solusi mana yang bisa berbuat jahat dan baik. Gampang, saudara, terima. Nah, setelah saudara menerima itu pengajaran Presiden Chapter, kalau bisa mengumumkan ini, karena ini penting supaya altar call ada yang bertobat. Ya, mungkin Pak Esron baca yang keras ya. Ayo. Setelah saudara mendengarkan pengajaran yang baru saja saudara terima, saudara datang pada kesimpulan bahwa saudara perlu Tuhan. Saya ingin memberi kesempatan kepada setiap saudara saat ini untuk mengambil keputusan. Salah satu keputusan terpenting yang saudara perlu ambil dalam hal kehidupan saudara. Saya ingat pada saat saya mengambil keputusan ini mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Kalau saat ini saudara yakin dan saudara tahu bahwa saudara perlu Yesus, saya ingin memberi kesempatan saudara menghampiri Dia, mengakui Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, mengalami restorasi hubungan saudara dengan Bapa di surga, berdamai dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Terus saudara perlu percaya bahwa Dia adalah Yesus yang mati bagi engkau di atas kayu salib, mengampuni dosamu, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat saudara mengambil keputusan ini, maka Dia akan hadir dan tinggal bersama dengan engkau, memperdamaikan engkau dengan Bapa di surga, mengampuni dosamu, dan memberikan kehidupan yang baru. Kalau saudara mau mengambil keputusan ini, saya ingin berdoa bersama dengan saudara dan menuntun saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara ingin mengambil keputusan ini, pejamkan mata saudara dimanapun engkau berada, tirukan doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku ingin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Hadir dalam kehidupanku, ampuni dosaku, basuh aku dengan darah-Mu. Mulai hari ini aku menjadi milik-Mu. Mulai hari ini aku menerima kehidupan yang baru.
Tuhan, aku serahkan seluruh perjalanan hidupku kepadamu, dan aku percaya Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ada bersama dengan aku. Aku terima pengampunanmu dengan iman, aku terima penebusanmu, aku terima janji-janjimu, hanya dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Jadi presiden chapter ini ujung tombak. Semua pengunjung fokusnya kepada presiden chapter. Siapa pemimpinnya? You memproklamirkan diri, ada apa-apa hubungannya sama saya? Lah pada waktu setelah firman Tuhan disampaikan, terus altar call, presiden chapter yang terakhir menantang begini, kalau bisa. Ayo, siapa yang gini-gini bacain? Ya hafalin kalau bisa. Ya, terus ngacung kan, tumpang tangan, doain. Dulu Stephen Tong udah begitu di Istora, siapa tangan maju ke depan, ikuti saya, pada bertobat, pada nangis. Nanti Aser catetin nama bapak ibu siapa, nomor teleponnya berapa. Besoknya dihubungi. Bagaimana kalau kita berkelanjutan katekisasi ya, setelah itu ya, terus dibaptis. Terus kalau bisa ya umpama dia bertobat karena kita ada hubungannya dengan CMC, ya kasih ke CMC. Kalau umpama Pak Eki daerah Sesen Timor, ya kasih ke Pak Eki suruh baptis. Gitu. Jangan kasih orang lain, saudara. Ya kalau full gospel kan kasih orang lain. Pak yang dekat dengan situ. Kalau saya jangan sekalian dong. Dapat ikan terus dibina, betul nggak? Sampai besar diutus lagi begitu. Loh, ya. Jadi Ibu Christine jangan bilang nggak bisa bangunan, nggak sanggup. Bisa. Amin. Amin. Harus bisa, kalau enggak saudara jadi ambigu loh. Tahu ambigu? Orang-orang yang ragu dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang berkepribadian ganda, orang-orang yang kepo, tahu kepo, selalu merepotkan orang, jadi toksis. Jadi gitu ya. Nanti sebentar Pak Dhani Kastaya lebih tajam lagi bagaimana kriteria seorang presiden chapter dan bagaimana supaya memimpinnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ketua Umum Rev Dr. Gunadi Gunawan yang sudah memaparkan sebuah visi yang baik untuk para pemimpin leaders chapter presiden. Kemarin saya diskusi dengan Pak Gunadi. Pak Eki, sebentar chargernya. Oh iya. Cabut charger pulang. Ya. Ada mertua di mobil. Waduh, jangan terkunci dong. Enggak saya buka. Waduh. Mari. Iya. Nanti dikirim ke Pak Eki ya, PowerPoint-nya nanti ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Dhani Kastanya. Saya seorang pendeta, hampir 20 tahun mengembalakan jemaat, dan saat ini saya mengambil posisi melatih para gembala, pendeta untuk membuka dan menanam gereja-gereja baru. Karena alhasil banyak gereja yang sudah berdiri, dan saya saat ini pekerjaan saya cuma diundang untuk khotbah di gerejanya ini, gereja. Jadi saya melatih mereka. Saya menyelesaikan sarjana teologi, kemudian master filsafat, tapi tidak wisuda master filsafat. Saya mengambil doktor misiologi, selesai, tapi saya juga tidak wisuda. Saya mengambil doktor teologi, selesai subjeknya, tapi juga tidak wisuda. Yudisium kan? Jadi yudisium, oke, wisuda. Karena kalau wisuda pakai beli toga harus keluar duit ya, mesti hikmah. Kan ilmu pengetahuan boleh kita dapatkan, kalau ikut wisuda bayar lagi mahal. Jadi saya berpikir bahwa pengetahuan itu bisa ditambah melalui pelajaran formal, informal, semua boleh. Dan hari ini semua ilmu itu ada tersebar dalam seluruh data, big data di internet. Searching apa saja ketahuan. Searching aja Bapak Gunadi Gunawan, siapa dia, ketahuan semua. Searching tentang ilmu ini dapat. Jadi apa saja bisa kita dapatkan. Seperti Bapak Gunadi katakan tadi, bahwa hari ini ada 5 hal penting yang perlu diketahui seorang pemimpin yang kalau mau sukses. Yang pertama adalah dia harus kuasai data. Saya pernah searching untuk melatih agen asuransi.
Saya bagi development di MNC Group melatih kepala leader dan kepala cabang. Kalian harus tahu data dulu, berapa orang yang punya deposit 2 miliar ke atas, berapa banyak. Kalau sudah punya data itu, di mana alamatnya, di mana nomor teleponnya, list, dan tahu kira-kira ulang tahun anaknya, ulang tahun istrinya, ulang tahunnya apa. Di situ cara mengelola data. Nah, ketika kita mulai mengelola data ini, informasi data kita olah, maka akan lahirlah yang disebut pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ketika kita upgrade menjadi inovasi, melahirkan kompetensi, sehingga kita punya reputasi sales yang sangat hebat. Tadi pagi Pak Gunadi kirim video bahwa skill yang paling cepat tepat waktu, skill apa Pak Gunadi? Ilmu menjual. Ilmu menjual. Persoalannya adalah ilmu menjual ini hanya dunia yang tahu. Dalam dunia kekristenan tidak pernah kita jual sesuatu yang lebih hebat yang dunia berikan. Padahal kita bisa jual ini menjadi sesuatu yang paling bernilai. Salah satu statement saya mau beritahukan, if you meet me and forget me, you have lost nothing. But if you meet Jesus Christ and forget Him, you have lost everything. Kalau kamu ketemu saya, kamu melupakanku, kamu tidak kehilangan apa-apa. Tapi jika kamu ketemu Yesus dan melupakan Dia, kita kehilangan segalanya. Hari ini mungkin kita percaya Yesus, tapi sering lupa sama Yesus. Dan Yesus, apa yang kita tahu bahwa kita lupa sama Yesus? Mungkin kita berpikir kita tidak berterima kasih setiap pagi kepada Tuhan Yesus yang sudah membangunkan kita. Kita tidak berterima kasih atas kesehatan. Tapi kalau saudara-saudara di sini pasti lakukan itu. Pasti lakukan itu. Tapi ada satu hal yang Yesus mau kita lakukan, yaitu menyembah Dia tanpa ada keraguan. Sudahkah kita menyembah Tuhan tanpa ragu? Dan kata ragu itu ambigu ya. Kata ragu itu ambigu. Saya mau kasih cerita. Yesus sudah melatih murid-murid 3,5 tahun. Dalam 3,5 tahun dalam pelatihannya, dia membuat sebuah appointment. Kita bertemu ya, jam sekian, hari sekian di satu bukit. Maka ke-11 orang itu pergi ke bukit itu yang sudah ditentukan oleh Yesus. Nah, kemudian Yesus datang ke sana. Ketika Yesus datang di sana, sebagian orang menyembahnya, tapi sebagian orang ragu-ragu. Para pendeta pernah baca ayatnya itu di mana? Matius. Sudah pasti ke Matius. Banyak orang lupa tentang hal ini, bahwa pertemuan dengan Tuhan kita sering lupakan. Ada appointment dengan Tuhan. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu sebelum appointment dengan Tuhan. Dan Tuhan membuat appointment dengan murid-muridnya itu sebelum melaksanakan sebuah gerakan besar. Amanat aku di Matius 28, perhatikan, jangan masuk ke ayat 19-20 sebelum ada appointment dengan Tuhan di ayat 16. Pak Esron boleh bantu saya baca Matius 28 ayat 16. Karena ini menunjukkan sebuah syarat pertama yang Yesus mau semua orang-orang leader-leader yang tidak melupakan Dia harus buat appointment dengan Dia. Dan pagi ini kita tahu ketika Pak Bun bilang harus ada ini appointment, kita datang hari ini. Kita datang karena kalau tanpa appointment tidak mungkin kita tidak datang. Matius 28 ayat 16. Matius pasal 28 Ayat 16 mulai. ayat 16. Iya. Demikianlah firman Tuhan dengan berikut perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Perhatikan, Yesus sudah membuat appointment terlebih dahulu untuk bertemu di sebuah bukit di Galilea. Perhatikan baik, ini adalah appointment dan Yesus tentukan tempatnya. Jam sekian di tempat ini, di blok A. Seperti ini, kira-kira begitu. Maka ada pertemuan di sana ayat 16. Dan coba perhatikan, ketika Yesus
membuat janji untuk bertemu di satu tempat, di sebuah bukit. Tidak disebutkan bukit apa itu. Bukit Moria, tapi disebut bukit. Jadi ada tempat, ada pertemuan, ada perjanjian, ada pertemuan di sana, ada appointment. Dan apa yang mereka lakukan ketika Yesus datang sana? Dibaca ayat 17. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Siapa yang melihat dia? Murid-murid sebelah situ. Mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ambigu. Haleluya. Beberapa orang ambigu, beberapa orang ragu-ragu. 3 tahun setengah menjadi pemimpin, menjadi leader, tetapi masih ada juga yang ragu. Tapi saya ingin memberitahukan kabar baik, kabar baiknya, bukan kabar buruknya. Sekalipun saudara ragu dan ambigu, Tuhan tidak membuang murid-murid itu. Sekalipun kita mungkin hari ini juga ragu dan ambigu, Tuhan tidak membuang saudara. Dia akan dekati hari ini melalui Pak Gunadi, melalui Coach Dani Kastanya untuk mendekati saudara. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa dia betul membuang? Tolong dibaca. Lanjut. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus mendekati mereka. kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Disitulah ayat itu menekankan Yesus mendekati mereka. Kata mendekat dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar mendekat begini sambil memeluk. Itu artinya mendekat sambil memeluk. Dan dia berkata, kenapa kamu ragu? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ambigu? Kenapa kamu ragu? Bukankah padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan Di bumi. saudara, kuasa apa yang paling hebat di bumi ini? Kedudukan apa yang paling hebat di bumi ini? CEO kah? Presiden Republik Indonesia kah? Atau orang paling kaya di bumi ini? Tapi Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Gabungan seluruh kuasa yang ada di bumi diberikan kepada Yesus. Dan hari ini Yesus mendekati saudara, dia diberikan kepadamu untuk mengelola kerajaannya. Persoalan orang Kristen hari ini lupa sama Yesus yang pemilik sorga dan bumi. Dia ingin memberikan penata layanan, stewardship, untuk menjadi pengelola di bumi. Bagaimana kita berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita cuma berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, tapi kita tidak siap. Kita ambigu. Dan hari ini ketika Yesus mendekati saudara, dia ingin memberikan kepada saudara kuasanya, segala kuasa di surga. Saudara mungkin saya orang biasa. Memang kita orang biasa, ordinary people. Tapi ketika kita mengenal identitas kita, siapa kita? Esron adalah anak Tuhan. Amin. Dia adalah pemilik waris. Dia memiliki hak menggunakan kuasa surga dan bumi. Nah, disitulah kita mulai. Hari ini, apakah kita melupakan hal itu? If you meet Jesus Christ, don't forget Him, because His power. Dia punya kuasa, dan kuasanya itu mau diberikan kepadamu. Dan kunci kerajaan pun mau diberikan kepadamu. Bukankah engkau murid Kristus? Dan kunci kerajaan diberikan kepada Petrus karena dia adalah leader. Hari ini pun siapapun yang mau menjadi leader akan berikan kunci kerajaan untuk membuka tingkat-tingkat kerajaan surga. Tidak ada yang mustahil bagi dia karena dia pemilik surga dan bumi. Hari ini masalahnya orang Kristen meniru dunia, hanya sampai di data, informasi, pengetahuan, tapi tidak punya wisdom. Wisdom yang tertinggi adalah mengenal Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan hikmat, introduction-nya. Dan ketika kita mengenal Tuhan, apakah kita telah melupakannya? Hari ini jangan melupakannya.
jika engkau mengenal Tuhanmu hari ini, ada panggilan untuk datang menjadi presiden Jakpro. Ada panggilan melalui Pak Gunadi, ayo menjadi sekretaris, ayo menjadi bendahara. Itu adalah panggilan Tuhan bagimu untuk membuka kunci kerajaan Allah. Bumi adalah sebuah perkumpulan usahawan nasional Injil. Ada Injil sana, Injil. Saudara tahu apa itu Injil? Keselamatan. Tapi Rasul Paulus mengatakan Injil itu meliputi kuasa surga dan di bumi. Itulah sebabnya dia bukan hanya menyelamatkan saudara supaya masuk surga, tapi saudara mau diselamatkan di bumi ini untuk menjadi duta kerajaannya. Di situ persoalan kita lupa. Kita pikir Injil itu hanya nanti surga, padahal Injil hari ini bukan hanya menyelamatkan saudara nanti, tapi menyelamatkan saudara dari dosa dan dari cengkraman maut dosa yang menggerogoti hidup saudara dengan tawaran-tawaran dunia yang tidak mempunyai kepastian yang jelas. Hari ini orang boleh kaya raya, tapi besok boleh bangkrut. Bos saya temannya Pak Guna juga digugat oleh salah seorang teman bisnis juga, bisa triliunan harus dibayar. Nah kalau triliunan bayar, itu komplek itu bisa hilang, semua kekayaan bisa hilang. Saya mau tanya, kekayaan itu yang cari siapa? Yang memberikan siapa? Yang cari kita. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, dia tidak berikan. Jadi berbahagialah mereka hari ini diberikan kekayaan, karena Tuhanlah yang memberikan Anda kekayaan. Tapi jika kekayaan itu tidak dipakai untuk mengenal Tuhan dan memuliakan Dia, saudara, banyak hal akan terjadi. Saya kasih training kepada leader-leader. Hari ini kalau kau tidak muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang kau miliki, kau sementara mengklaim ini milik saya. Padahal itu semua pemberian Tuhan yang harus dipakai untuk kemuliaan Allah. Hari ini kalau Yesus memanggil saudara, datang kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat karena dunia ini. Kita berbeban berat, saudara. Kita harus bayar gaji karyawan, kita harus bayar sewa gedung, kita harus bayar ini, itu, listriknya banyak dan sebagainya. Kita harus bayar ini, bayar itu. Itu beban. Tapi Yesus tidak mau saudara terbebani dengan dunia ini. Dia datang kepadamu dan berkata, hai, datanglah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Terima kasih Pendeta Peter sudah bantu. Dia tidak akan membuat Anda kesesakan. Dia akan membuat saudara lega. Itulah sebabnya hari ini, selama 14 tahun saya berhenti menjadi gembala, saya menjadi pelatih, trainer pendeta. Saya suka cita. Amin. Dan saya selalu punya lagu, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan satu lagu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Letakkan tanganmu di dada dan katakan, saya akan ikut Yesus selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Apapun kesulitanmu, saudara, apapun kesusahanmu, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga bait berikutnya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan. Ini adalah sebuah komitmen kita.
Anda tidak melupakan amanat agungnya. Kita sering terlalu expose amanat agung, tapi kita melupakan pertemuan khusus dengan Yesus. Pertemuan khusus dengan Yesus, appointment untuk menyembah Dia tanpa ragu. Saudara akan diuji saat itu ketika saudara tidak mempunyai materi apapun. Apakah saudara mau masih menyembah Dia? Hari ini tantangan itu diberikan kepada kita sebagai calon-calon pemimpin masa depan, membawa orang yang berlitu-lesu berbeban berat. Ada banyak orang di luar sana sudah kaya raya, tapi mengalami kehampaan. Mereka mengalami beban yang sangat berat karena mereka belum menemukan wisdom itu. Mereka punya pengetahuan dan kompetensi yang hebat, tetapi mereka belum memiliki yang disebut hikmah. Pengetahuan itu perlu di-upgrade untuk melahirkan inovasi kompetensi. Tetapi tanpa wisdom, inovasi kompetensi akan melahirkan keserakahan baru dan melupakan Tuhan. Hikmat lebih daripada pengetahuan memuliakan Allah. Saya tidak perlu uraikan ini. Semua di slide-nya dipercepat saja. Tapi saya memberikan tantangan. Jika hari ini ada yang mau mengatakan saya siap jadi presiden jenderal, Anda hari ini itu adalah panggilan Yesus. Anda sementara menerima panggilan Yesus. Jika ada saya bersedia jadi sekretaris, saya menjadi bendahara. Saudaraku, manajemen Yesus 12 murid. Ada ketuanya, saudara. Ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Tapi yang sering dicatat yang pegang uang saja. Betul. Yang sering dicatat yang pegang uang. Siapa yang dicatat? Yudas. Siapa pengganti Yudas? Matias. Kalau manajemen tidak ada, maka ketika Yudas berkhianat, mati, gantung diri, tentu Yesus tidak perlu suruh lagi orang untuk mencari pengganti. Tapi justru manajemen 12 ini ada bendahara. Bendahara bukan sekedar kasir, tapi bendahara dalam mengelola keuangan untuk dapat menghidupi sebuah komunitas 12 untuk memberitakan Injil ke desa-desa, ke kota-kota. Dan hari ini Pak Gun punya visi city to city, city to city, dari kota ke kota. Kita harus menangkan dan memanggil orang-orang supaya jangan lupakan Yesus, bergabung dengan Puni, buat komitmen. 12 adalah inti, tapi jangan lupa saudara harus mempersiapkan tambahan 3 yang akan menjadi sodality. 12 itu adalah modality dalam konsep penanaman gereja church planting. Ada yang disebut modality, ada yang disebut sodality. Modality ada 12 yang mengelola, tetapi ketika 12 ini sudah sanggup mengelola, harus ada 3 tambahan ekstra anggota. Kalau 12 tambah 3 berapa? Jadi Pak Gun, cocok Pak Gun punya 15 anggota. Karena dari 15 anggota itu nanti 12 tetap existing untuk melanjutkan komunitas, melatih para leader. Tapi 3 itu dilatih untuk pergi lagi buka chapter baru. Kita lantik menjadi KSB, Presiden Sekretaris Bendahara, untuk membuka ladang baru penanaman gereja. Kami sebagai hamba Kristus, murid Kristus, siap membantu. Karena hari ini saya tidak amnesia, saya tidak lupakan Yesus. Itu sebabnya saya bekerja untuk Yesus. Dan hari ini kalau saudara dipanggil Pak Gunadi, saudara bukan bekerja untuk Pak Gunadi, saudara bukan bekerja untuk Puni, tapi saudara bekerja untuk Injil Yesus Kristus. Hari ini coba kita slide lanjutkan. Hari ini jika kita mendengar suara Yesus, nanti ini dibagikan saja. Mengapa hikmat itu diberikan kepada kita hari ini? Ada 4 alasan Yesus mau memberikan hikmat. Dan Pak Gun katakan tadi dengan mengutip Yakobus pasal 1 ayat 5, minta itu hikmat. Dan ketika kita minta, ada 4 alasan besar
yaitu untuk memuliakan Allah, untuk transformasi karakter, dan untuk menyelesaikan amanat agung, dan untuk membuat keputusan berdasarkan perspektif kekekalan. Dan kalau ini kita lakukan secara rutin, mencapai tujuan ilahi, saudara orang yang paling disayang Tuhan di muka bumi. Saudara akan menjadi orang kesukaan dan kesayangan Tuhan. Saudara jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan, karena saudara akan diberikan hikmat. Saya melakukan pekerjaan ini dan saya menemukan hikmat. Saya berhenti bekerja, terus melatih saja. Berhenti saya bekerja di perusahaan, walaupun gaji 2 digit saya tinggal, tapi saya ingin melatih. Saya dipanggil untuk melatih, menjadi pelatih bagi hamba-hamba Tuhan, dan itu panggilan saya. Dan ketika saya melatih, saya pikir, Tuhan, siapa yang menggaji saya? Mulai dunia berpikir, kita berpikir, siapa yang menggaji saya? Dan saya mendapatkan uang BPJS saya lumayan besar, dan saya membelikan saham, dan saham yang saya beli 14 juta meroket menjadi 300 juta. Sudah bisa bayangkan? Kemudian hari ini sudah 1,4 M saham itu. Saudara mau belajar ini, ada station khusus. Kalau saudara siap menjadi presiden chapter, saya beli Bitcoin di harga 14 juta. Pertama saya beli 7 juta harganya, 3 bulan naik 14 juta, saya beli lagi, saya beli 2, naik harganya 70 juta, 74, kemudian turun 30. Orang bilang, aduh pendeta coba dijual 70, pendeta punya 140 juta. Dan saya punya impian, saya punya penglihatan, dia akan tembus 1 miliar, dan hari ini tembus. Sayangnya karena banyak kebutuhan untuk pelatihan training, saya harus jual di harga 1 Bitcoin saya di harga 300 juta, dan saya bisa beli sawah di kampung 104 juta. Sisanya saya bangun rumah kos walaupun cuma 4 pintu, cukup untuk orang tua saya, keluarga saya, untuk menjaga sawah saya di sana. Dan hari ini income masuk buat mereka. Saya cukup untuk berkhotbah saja, mengajarkan Injil, cukup dengan kemurahan kasih karunia Tuhan. Amin. Dan hari ini tetap hidup. Ada teman saya yang hebat sekali. Saya bilang, terus kau ini bikin apa? Oh, saya sudah motivator hebat sekarang. Terus uangmu di bank berapa? Asetmu berapa? Ya aduh, Pak Pendeta, bukan cuma aset, hutang jadi banyak. Saya bilang, kau ini kerja ini cari profit atau cari hutang, cari rugi? Hari ini saya katakan, orang-orang punya pengetahuan tanpa hikmat seperti itu. Dia pikir semua boleh diraih, tapi dia tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa, tidak ada waktu untuk Tuhan berpuasa, dan tidak punya waktu untuk bertemu Tuhan setiap hari. Hari ini jika engkau dipanggil oleh Tuhan untuk bertemu dengan Dia, terimalah. Jangan keraskan hatimu. Di bumi ada tempatnya saudara mengeksplorasi bagaimana kuasa surga, mencapai tujuan ilahi, memuliakan, transformasi, menyelesaikan amanat agung, mengubah informasi. Tahu Injil, hari ini banyak orang tahu Injil, tapi tidak menjadi misi yang nyata karena ragu. Padahal Yesus katakan pergi. Ketika Yesus katakan pergi, dia kasih duit saudara. Amin. Cuma tidak ada. Mesti saudara kan harus melihat dulu. Kan iman tidak perlu melihat dulu. Pergi saja dulu. Ketika kita pergi, Tuhan akan berikan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak berhenti di situ. Yesus punya amanat, kalau Anda tidak lupakan. Dia berkata, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Hari ini Tuhan meminta kita untuk datang kepada-Nya. Mau kita berdiri hari ini? Coba kita berdiri dan katakan dalam hati, saya mau ikut Yesus. Saya mau berkontribusi dalam pekerjaan pekabaran Injil. Saya mau melaksanakan amanat agung.
Saya mau merubah, menghasilkan kasih kesabaran kerendah hati, menjadi serupa dengan Kristus. Jangan lupa firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Coba lanjutkan, Pak. Minta apa saja. Minta apa saja, maka akan diberikannya kepada. Persoalannya hari ini, kita tidak pernah meminta pada itu. Kan tadi berkata, adakah seorang yang minta roti terus dikasih kalajengking? Nah, kalau kau minta roti dikasih apa roti? Tuhan mau memberikan kepadamu, tapi tidak ada yang merespon. Matahari bersinar untuk semua orang, tapi tidak semua orang mau menikmati matahari. Hari ini matahari kebenaran adalah Kristus dengan produk Injil untuk melaksanakan amanat aku, sementara dipaparkan hari ini. Jika hari ini kita mau tergerak, berjanjilah kepada Tuhan di dalam hati, dan Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Bukan cuma materi, tapi hikmat surgawi yang melebihi materi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Intan bertanya. Sekarang tanya. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus. Jadi Pak Alex, kita itu mau buka huni, ya kalau bisa Pak Peter atau siapa presiden buka sewa tempat di Tempat Emas sebulan sekali. Nah, ini biaya nanti rencana yang di Kedoya, Ibu Christine, ya lihat sewa kita sebetulnya gratis, cuma kita nggak enak sama pemilik karena nanti ada orang multimedia dia nungguin 1 juta, kita kasih percuma kasih. WL pemain keyboard 25 nasi kita beli dari Ibu Li sendiri yang jual nasi box ya. 3 pengkhotbah bagi brosur itu 3 hari sebelumnya kita bagi di Living Plaza dan total 3 juta. Saya udah telepon Pak Alimin ya, saya bilangkan Pak Adi ini selalu bersaksi setiap bulan Pak Gunadi saya keluar 50 juta untuk bantu anak miskin. Saya bilang Pak, aduh itu kan horizontal bagus, yuk sumbang juga dong yang vertikalnya memuliakan Tuhan. Apa? Ya buka chapter, yuk separuh saya separuh. Oh boleh Pak Gunadi, sampai berapa? Sampai 100. Kalau 100 kan sampai yuk pego saya pego. Siap Pak. Nah tadi saya telepon pagi, ya bisa tanggal 9 Juli bisa Ibu Christine. Iya, karena dia cuma Sabtu nggak bisa diganggu. Sabtu acara keluarga. Juli diganti 9 Juli. Oh, 9 Juli ya. Ganti Intan. Akan di 9 Juli hari Kamis ya. Jadi nanti kalau Pak ini Febri bisa. Kedoya Pak. Kedoya Pak. Iya, Kedoya di Organium Store. Organium. Di seberangnya itu ada Wings Plaza, itu ada apartemen, ada suite. Iya. Nanti kita bagi brosur. Ibu Lis beli apartemen di situ. Ya, jadi kita kerahkan semua kekuatan, ya kapasitas bisa sampai 250 kursi ya, di situ ya. Bisa penuh sekali dan sudah di-upgrade, ya, ada videotronnya. Ya. Kalau bisa Ibu Christine cari yang sekretaris bendahara. Sampai Niko gimana? Mau apa? Yuk, mau sekretaris? Saya bersedia Pak. Haleluya Pak. Luar biasa tuh. Udah ketemu tinggal bendahara. Betul nggak? Ibu Christine ini susah juga. Terus kalau bisa Ibu Christine panggil Lions Club ya. Kita kalau bisa dia demonstrasi kesehatan, kalau bisa ya nggak supaya banyak teman-temannya agama Buddha di Dagel. Nah, kita kasih sesi pertama dia cuma 30 menit, baru kita sesi kedua. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi jangan takut saudara nggak usah keluar duit ya, tapi saudara ada kolektor ya, saudara kasih properti dong, minimal presidennya itu kasih beban lah, terus ada setiap event jangan sampai nggak ngasih sama sekali, saudara pakai kemana kalau pengurusnya aja nggak mau kasih duit gimana nanti pengunjungnya ya. Terus kedua lagi nanti Tangerang, Ibu Eva tanggal berapa? 17 Juli ya?
ada tentukan aja di resonansi, dananya kita 3 juta. Ya, kita sudah ikut sudah level sama Pak Ngalimin, atur aja Pak Gubernur. Bahkan Pak Ngalimin janji akan kirim buah ya pada saat show dan dia akan bersaksi juga. Pak Peter, kapan nanti kamu buka di Cempaka Mas? Nanti tanya Pak Alek Kapan dibentuk? Kita bikin bentuk aja secepatnya. Ya, karena ini bergerak. Jadi bergerak ini kan siapa tahu ada jiwa-jiwa baru. Terus kita nanti bisa cek lagi. Karena kita sekarang kuat, ada Pak Ngalimin dulu kan saya sendirian aja. Begitu dia bantu, jadi kita semakin bahkan sampai Bandung Surabaya nih siap Pak Gubernur. Pak Ngalimin dulu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Daniel. Sekarang Ibu Kristen dulu dong, sini ngobrol dulu sini ya. Kasih 1-2 patah. Ini luar biasa, seorang pemain properti, ya kan? Terus apa lagi? Penari yoga. Bagus Budi ya. Silakan. Yang jelas bukan Budi. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Gunadi ya sudah membantu untuk mensupport gitu ya. Ya, saya perlu bimbingan nih dari Bapak. Siap, Bu Christine. Karena masih harus banyak belajar supaya cabang-cabang Puni nanti menjadi sebuah cabang yang hebat, yang luar biasa, yang memang benar-benar untuk pelayanan bagi Tuhan. Gitu. Jadi saya minta bantuan supportnya untuk teman-teman semua yang sudah senior. Kita sama-sama untuk membesarkan Puni dan semuanya demi kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih. Pusat. Haleluya. Shalom, kasih dan Tuhan. Syukur Pak Tuhan. Saya percaya minggu lalu ya udah Pak Gunadi pas lagi nggak bisa, Pak Peter yang datang. Saya bersyukur ya dalam Puni ini coba kita kembangkan di ITS Cempaka Mas Pak. Kalau untuk bisnis pasti banyak ya, kalau gereja udah terlalu banyak ya gereja saya kan begitu luar biasa. Saya coba kita memulai di tempat food court karena di situ tempat sepi dan banyak makanan yang murah-murah. Apakah sudah ada anggaran Pak? Itu pasti bisa jalan Pak. Nah, kita percaya bahwa apa yang kita bangun dengan kesatuan tim ya tentunya ya, saya percaya kerajaan Tuhan dihadirkan di tempat di mana kita berada. Kiranya Puni boleh berkembang, boleh berjalan untuk yang terakhir Pak. Kiranya terus dipertahankan, jangan lagi yang baru lagi Pak. Karena sudah banyak ya kita percaya. Konsisten. Ya konsisten, kok bisa jalankan terus sampai benar-benar berkembang. Ya kan, bukan mau saingan dengan football bukan. Karena ini udah beda, ini nasional. Kalau football internasional, ya itu kita berharap. Kita berjalan dengan. Ya, jadi bukan hanya pendeta, karena kami sudah memberi edukasi kepada hamba Tuhan, terutama pendeta, jangan hanya full time-nya, tapi yang Tuhan cari adalah full heart-nya. Maka waktu-waktu yang sudah diberikan 8 jam untuk tidur, 16 jam untuk apa? Ya berkali ya tentunya, jangan hanya baca Alkitab, doa. Dulu saya salah kaprah, jujur saya bersaksi sedikit. Saya ini salah, saya orang yang satu-satu yang mau cepat ke surga. Nggak sampai-sampai, rupanya surga harus kita hadirkan di bumi. Baru saya sadar kerajaan Tuhan harus hadirkan di bumi seperti surga, yaitu adalah kebenaran, betul nggak? Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus sendiri. Amin. Dan kita menjadi baiknya, itu harus sadar. Maka kita harus membawa dampak yang baik tentunya, jangan dampak yang nggak baik. Itu aja saran saya, kiranya Cempaka buat berkibar untuk saya ini. Tuhan Yesus berkati. Ya baik, saudara nanti sebentar ada makanan di bawah ya, kita tutup. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus. Jadi waktu Puni dibentuk ini gagasannya ini yang pertama datang Pak Ferdiwati. Pak Ferdiwati ini adalah ketua Prabowo itu ya, Prabowo ya, Pak itu. Terus saya tanya, dia kenal baik sama Pak Hasim Jodoh. Tahu Pak Gunadi, bahkan dia sebagai dewan pembina di
Prabowo. Jadi bagaimana kalau yuk hubungin supaya jadi ketua Dewan Pembina di Buni? Boleh, tapi Pak Gunadi jalan dulu ya. Begitu sudah jalan 3 per chapter, nanti kita panggil Pak Hasim supaya buka kata sambutan. Jadi supaya banyak dulu gitu. Dan kita angkat sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi kita ada linknya sudah ke sana. Nah, kalau kita sudah ada link network ke sana ya, ada sesuatu apa ya bisa panggil Kapolri gitu ya, bisa ya pokoknya dalam masalah hukum, pokoknya hukum ditegakkan lah. Nah, jadi kita ada link ke istana gitu dari Pak Ferdinand Bupati. Dari itu sering kasih dan Kristus kita maju saja, kita buka, jangan takut ya, karena ini kebenaran, kita memberitakan kabar baik ya, dan menjaga usaha-usaha Kristiani khususnya yang lemah imannya ya, sehingga kita bisa bangkit kembali. Baik, mari kita tutup dalam doa ya, kita berdiri, Ibu Eva maju ke depan, nanti tutup dalam doa. Nanti di bawah ada makanan saudara, itu silakan makan. Terima kasih Pak Gunadi, terima kasih semuanya, selamat buat Bu Christine ya hari ini ya. Selamat buat jadi ketua dari Presiden Chapter ya. Oke baik, mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani. Tuhan, kiranya Tuhan menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami, bahwa kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan yang di muka bumi ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan kami, biarlah pakai kami Tuhan sebagai Tuhan mercusuar untuk memberitakan kabar Injil keselamatan. Terima kasih Bapak, kau berkati juga Pak Gunadi sebagai ketua Uni di chapter ini, dan juga kami semua yang hadir Tuhan sebagai pengurus-pengurus. Kami percaya ada berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk hari ini, dan berkati makanan dan minuman yang akan diberikan pada hari ini, kiranya menjadi berkat kesehatan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati.